Inilah kondisi ruas jalan raya Duri Kosambi, Jakarta Barat. Para pengendara harus hati-hati menerobos genangan air 40 cm. Sejumlah pengendara motor nekat menerjang banjir, terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok. Agar debit air surut, pemadam kebakaran mengerahkan satu mobil penyedot air. Sejumlah petugas sumber daya air melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Hujan deras juga melanda sejak Minggu malam, menyebabkan banjir di kawasan Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Banjir juga mengakibatkan macet di Jalan Kemang Utara. Genangan air terjadi hingga lebih dari 50 cm di kawasan Pasar Warung Buncit, Jakarta. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur Jakarta sejak Minggu malam hingga pagi tadi. Selain itu, banjir juga menyebabkan Jalan Kemang Utara lumpuh. Kemacetan kendaraan terjadi hingga 1 km. Pemirsa, banjir juga menggenangi Jalan Raya Cilincing, tepatnya di Kramat Raya, Jakarta Utara pada pagi ini. Genangan air meluap ke badan jalan usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak tadi malam. Berdasarkan video amatir warga, hingga pukul 8 tadi, genangan air masih cukup tinggi, mengakibatkan kendaraan yang melintas harus memperlambat laju mereka. Akibatnya sejumlah motor mogok dan harus didorong. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan, terutama bagi pekerja yang berangkat kerja di hari Senin. Sementara itu, banjir juga melanda permukiman penduduk di daerah Tapekong, Cilincing, Jakarta Utara. Akses jalan di permukiman terendam banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir ini terjadi usai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Pemirsa, beberapa wilayah Jabodetabek diguyur hujan lebat sejak Senin pagi bahkan dari tadi malam. BMKG pun sebelumnya telah merilis peringatan dini cuaca Jabodetabek terkait potensi hujan lebat dan angin kencang. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Agus Salimnur, Prakirawan Cuaca BMKG. Ya Pak Agus, BMKG kan sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini cuaca di Jabodetabek ya untuk beberapa hari ke depan. Ini bisa dijelaskan kembali detailnya seperti apa dan apa faktor yang mendominasi kondisi ini terjadi, Pak? Oke, baik Mbak, terima kasih Mbak. Ya, memang kita saat ini alami ya bahwa hujan lebat itu terjadi sejak beberapa hari terakhir. Jadi kalau dari analisis kami dari BMKG, penyebab utamanya adalah adanya penguatan monsun Asia yang kemudian disertai dengan peningkatan kecepatan angin terutama di Laut Cina Selatan. Kemudian dia bergerak sampai ke Laut Jawa sehingga dia memicu pertumbuhan awan hujan yang cukup intensif, terutama di sepanjang Pulau Jawa, Bali hingga sampai ke Kepulauan Nusa Tenggara. Dan juga kita juga memantau adanya tekanan rendah di Samudra Hindia di selatan Nusa Tenggara. Itu juga yang mempengaruhi pola angin, terutama di sekitar Jawa dan Bali hingga Nusa Tenggara. Demikian, Mbak. Nah, apa intensitas hujan yang terjadi sekarang ini masih bisa dikategorikan normal untuk periode sekarang atau ini termasuk kategori yang ekstrim atau anomali nih Pak Agus? Oke, baik. Hujan yang saat ini terjadi intensitasnya adalah hujan sedang hingga lebat dan juga sangat lebat. Untuk saat ini kita berada di musim hujan ya, puncak musim hujan untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Jadi secara umum sebenarnya intensitas lebat hingga sangat lebat itu masih normal pada saat musim hujan saat ini. Nah Pak Agus, apa BMKG ini melihat potensi hujan lebat ini akan terus berulang dalam waktu dekat? Lalu hingga kapan masyarakat harus tetap waspada? Oke, dari kami perakiraan Mbak untuk wilayah Jabodetabek paling tidak hingga sampai dengan tanggal 16 Januari ini kita masih mempunyai potensi hujan sedang hingga hujan lebat untuk wilayah DKI Jakarta. Sementara untuk wilayah sekitar DKI Jakarta seperti Jawa Barat dan juga Banten itu juga sama sampai dengan tanggal 18 paling tidak masih mempunyai potensi hujan sedang hingga lebat.
Lalu setelah tanggal 16 atau 18 Januari itu apakah hujan masih akan tetap berlangsung atau bagaimana nih Pak Agus? Betul, sepertinya masih akan berlangsung ya, karena saat ini juga kita masih berada pada musim hujan, terutama di Januari dan Februari, terutama di wilayah, mungkin sebagian besar wilayah Indonesia ya, tapi terutama wilayah Jawa dan Bali hingga Nusa Tenggara. Demikian. Kalau lebih spesifiknya nih wilayah mana saja di Jabodetabek yang paling beresiko mungkin hingga terdampak banjir atau air menggenang nih Pak akibat kondisi cuaca di puncak musim hujan ini? Oke, baik. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat untuk wilayah Jabodetabek ya, terutama secara umum cukup merata ya dari Jakarta dan juga wilayah Jabodetabek secara umum, baik juga Banten maupun Jawa Barat. Di sini kita lihat ada Jakarta secara keseluruhan ya, Jakarta secara keseluruhan, kemudian Bekasi, Bogor, Tangerang, Kota Depok juga termasuk hingga sampai dengan tanggal 14 itu masih berpotensi untuk wilayah-wilayah tersebut, Mbak. Oke. Nah lalu langkah apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrim ini? Oke, baik. Yang utama adalah tentu mengupdate apa yang kita lakukan ya, terutama update cuaca, peringatan dini yang kita buat juga perlu diupdate oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, dan kemudian tentu pemerintah daerah harus melakukan follow up gitu, terutama untuk bagaimana kondisi lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing, karena bagaimanapun banjir itu tidak hanya dari faktor hujan tapi juga dari lingkungan sekitarnya, Mbak. Oke, terakhir Pak Agus, rekomendasi Bapak untuk masyarakat di puncak musim hujan ini seperti apa? Mungkin terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan juga. Oke, baik. Untuk masyarakat mungkin agar lebih aware dengan kondisi cuaca ya, untuk di daerahnya masing-masing, bisa dengan melakukan update info dari info BMKG atau juga dari website kami di bmkg.go.id, dan juga harus mengantisipasi ketika akan melakukan aktivitas di luar apabila terjadi hujan atau angin kencang dan lain sebagainya. Jadi mempersiapkan diri lah pada saat akan beraktivitas keluar. Baik Pak Agus, berarti masyarakat tentunya harus selalu siap sedia dan juga kerap mengupdate informasi terkini ya bagaimana cuaca yang akan terjadi pada setiap harinya ya. Terima kasih Pak Agus Salim Nur atas waktunya bersama kami. Sehat selalu Pak. Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30